Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang pengertian audit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rima Rati Wulandari dan teman-teman saya Indah Kurniawati dan Sinta Wulandari. Yang pertama ada pengertian audit. Menurut Arens Lobecki pada tahun 2000, audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Selanjutnya, pengertian audit menurut Sukrisno Agus. Suatu pemeriksaan yang dilakukan dengan kritis dan sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, perbedaan auditing dengan akuntansi. Auditing mempunyai sifat analisis, sedangkan akuntansi mempunyai sifat yang konstruktif. Auditing sendiri dilakukan oleh akuntan publik, biasa disebut auditor, sedangkan akuntansi dilakukan oleh pegawai perusahaan. Auditing berpedoman pada SPAP, KEPAP, dan SPM, sedangkan akuntansi berpedoman pada SAK, ETAP, atau IFRS. Auditing itu mengeluarkan output berupa laporan auditor, sedangkan akuntansi mengeluarkan outputnya itu berupa laporan keuangan. Auditing bertujuan untuk menyatakan laporan auditor tentang kewajaran laporan keuangan, sedangkan akuntansi bertujuan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Sinta. Jenis-jenis audit ditinjau dari luasnya pemeriksaan. Jenis audit ada 3. Yang pertama, general audit atau pemeriksaan umum. Yang kedua, special audit atau pemeriksaan khusus. Yang ketiga, audit investigasi. Yang pertama, general audit atau pemeriksaan umum. General audit atau pemeriksaan umum adalah suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, special audit atau pemeriksaan khusus, yaitu suatu pemeriksaan yang terbatas, tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu audit investigasi. Audit investigasi yaitu meyakinkan pengurus baru bahwa tidak ada beban atau tagihan yang mungkin timbul dari periode lalu. Selanjutnya, jenis-jenis audit ditinjau dari jenis pemeriksaan. Yang pertama, manajemen audit atau operational audit, yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi atau kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Yang kedua yaitu compliance audit atau pemeriksaan ketaatan, yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak internal perusahaan atau pihak eksternal perusahaan. Pemeriksaan bisa dilakukan oleh KAP maupun bagian internal audit. Selanjutnya, yang ketiga yaitu internal audit. Internal audit ini yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan. Yang keempat yaitu computer audit. Pemeriksaan dilakukan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP atau Electronic Data Processing System.
profesi akuntan di Indonesia dan di negara lain. Untuk profesi akuntan di Indonesia itu sendiri, untuk mendapat gelar akuntan, seorang lulusan Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi, baik negeri maupun swasta, harus mengikuti pendidikan profesi akuntan di perguruan tinggi tertentu dan mengambil antara 20-30 SKS. Untuk profesi akuntan di negara lain itu sendiri, untuk mendapat gelar akuntan harus mengikuti ujian profesi yang diselenggarakan oleh Ikatan Profesi Akuntan di negara tersebut. Dan sebelumnya peserta harus memiliki paling sedikit ijazah sarjana muda. Namun, untuk saat ini peserta ujian profesi harus berijazah master. Per-review. Menurut Arens, Elder, dan Beasley, per-review adalah penelaah yang dilakukan oleh akuntan publik terhadap ketaatan KAP pada sistem pengendalian mutu. Tujuan per-review adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang ditelaah telah mengembangkan prosedur dan kebijakan yang cukup atas kelima elemen pengendalian mutu dan menerapkannya dalam praktik. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kami dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.